Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendengarkan biografi Sang Menkosaurus Luhut Binsar Panjaitan. Selamat mendengarkan. Luhut, Sang Menkosaurus Indonesia. Jenderal TNI Hor Luhut Binsar Panjaitan MPA adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Kabinet Kerja pada Juli 2016 dan dipilih kembali pada masa Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode 2019 sampai 2024 sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia. Pria kelahiran Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, 28 September 1947 ini adalah putra pertama dari 5 bersaudara dari pasangan Bonar Panjaitan dan Siti Fridanai Borhu. Beliau menikahi putri dari pasangan Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia Tai Bonar Simatupang dan sang istri Sumarti Budiardjo, yaitu Devi Simatupang pada tanggal 27 November 1971. Pasangan Luhut dan Devi telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Paulina Panjaitan, David Panjaitan, Paulus Panjaitan, dan Kerry Panjaitan. Tak hanya dikaruniai 4 orang anak saja, kini Luhut dan Devi pun diketahui sudah dikaruniai cucu yang paras dan prestasinya tampak begitu menarik. Riwayat sekolah Luhut Binsar Panjaitan bermula dari pekerjaan ayahnya. Ayah Luhut bekerja sebagai karyawan Caltex. Luhut kecil dimasukkan ke SD Yayasan Cendana yang dimiliki oleh perusahaan minyak tersebut. Setelah lulus SD, beliau melanjutkan pendidikannya di SMP Yayasan Cendana. Tamat dari SMP, beliau memilih untuk bersekolah di SMA Negeri 1 Pekanbaru sebagai sekolah lanjutannya. Di SMA, beliau pernah mewakili daerahnya ke Pekan Olahraga Nasional di Bandung, Jawa Barat melalui cabang olahraga renang. Namun, orang tuanya kemudian memindahkan Luhut ke SMA Penaburan Bandung karena pergaulan bebas. Di Bandung, Luhut menjadi salah satu pendiri Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia yang menghimpun pelajar dan mahasiswa menentang Orde Lama dan PKI. Pada tahun 1967, Luhut masuk Akademi Militer Angkatan Darat, lalu 3 tahun kemudian Luhut dengan predikat sebagai lulusan terbaik sehingga mendapatkan penghargaan Adi Makayasa. Selepas pendidikan dari Akademi Militer, beliau mengalami karir militernya dengan pangkat Letnan II dengan bertugas di Kopassus. Sebagian besar karir militer Luhut dihabiskan bersama Kopassus. Bahkan, dia salah seorang yang mendirikan Detasemen Penanggulan Teror pada tahun 1997 sampai 1999. Luhut diberikan promosi pangkat bintang 3 saat dipercaya sebagai Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat di Bandung. Pada tahun 1999, Presiden B.J. Habibie mengangkatnya menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Singapura di era krusial awal reformasi. Kepiawaian Luhut dalam diplomasi dianggap mampu mengatasi hubungan kedua negara yang sempat terganggu dan kurang selarasnya komunikasi antar pemimpin negara sepeninggal Presiden Soeharto. Dalam 3 bulan pertama masa jabatannya, beliau mampu memulihkan hubungan kedua negara ke tingkatan semula. Pada tahun 2000 hingga 2001, era Abdurrahman Wahid, Luhut juga pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan di Republik Indonesia pada Kabinet Persatuan Indonesia. Tahun 2004, Luhut mulai merintis bisnis di bidang energi dan pertambangan yang bernama PT Toba Sejahtera, yang kini Toba Sejahtera memiliki anak usaha yang bergerak di sektor minyak, gas, perkebunan, dan kelistrikan. Sementara karir di bidang politik, beliau bergabung dengan Partai Golkar sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan mendampingi Akbar Tanjung, pimpinan Abdul Rizal Bahri. Pada Pilpres 2014, dia mengundurkan diri dari Golkar karena mendukung Capres Joko Widodo. Sementara Golkar mendukung pasangan Prabowo Hatta. Presiden terpilih Joko Widodo akhirnya memberikan Luhut Binsar Panjaitan dengan jabatan baru dan sebagai orang yang pertama kali menjabatnya
yakni sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia untuk periode 2014 hingga 2019, beliau menjadi orang penting di lingkaran Istana Presiden. Namun, belum lama berjalan, 12 Agustus 2015, Presiden Joko Widodo mengangkat dan melantiknya menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, menggantikan Tejo Edi Purjianto. Setahun kemudian, pada perombakan kabinet berikutnya, beliau dilantik menjadi Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya untuk periode 2016 hingga 2019. Tidak hanya dalam ranah politik, militer, atau bisnis saja, Luhut Panjaitan juga pernah bermain film dalam judul Sang Perwira, meskipun hanya sebagai cameo yang muncul tidak lama. Sekian biografi dari Luhut Binsar Panjaitan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.